Shalom Ego Generation, apa kabarku pada hari ini? Saya percaya bahwa hari ini penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kalian, amin. Pada siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebesaran-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Dialah hidup kami, dikuduskan, dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami, Raja di atas segala raja. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran Tuhan. bumi dan surga menyanyikan. Bumi dan surga Haleluya. menyanyikan Kemuliaan nama-Mu. kemuliaan Yes, come on. Hosana, Hosana Jesus. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan Layak dipuji, disembah Tuhan. layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Sebab tiada nama lain selain daripada Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus, jawaban kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Angkat tanganmu. Hosana,
Jesus, come on. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. So here I bow, to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever yours. In all things, for all my life, I am yours forever yours. In all things, for all my life, I am yours forever yours. Tuhan baik, sangat baik dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau jawaban penebus kami, yang pelihara kami, yang mampukan kami. Terima kasih Tuhan, nama Yesus memulihkan, membebaskan. We worship you, haleluya. Segalanya bagimu Tuhan, untukmu. Terima kasih Tuhan, we worship you. Mazmur pujian bagimu, Yesus Tuhan, we worship you. It's all about you. Yang terutama Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. We worship you, we praise you. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini iman kami kepadamu, pujian dan hati kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hanya kepadamu Tuhan kami percayakan hidup kami, karena Tuhan yang pasti memberikan kami kekuatan. Tuhan pasti memberikan kami kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman Eko, apa kabarnya? Mungkin yang ada di rumah-rumah. Mungkin kita masih online, teman-teman belum ketemu tatap muka, tapi aku berharap tentunya teman-teman dalam keadaan baik di rumah-rumah. Dan kalaupun hari-hari ini teman-teman sedang mengalami musim yang tidak baik, aku percaya teman-teman, Tuhan menjadi kekuatan kita dan Dia akan menjadi penolong setiap kita. Dan mungkin teman-teman saat ini sedang butuh untuk didoakan, untuk cerita teman-teman. Teman-teman boleh hubungi leaders daripada Eko, teman-teman. Mungkin tidak bisa banyak menolong, tapi teman-teman mungkin bisa dukung doa bersama-sama dengan teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa cerita, teman-teman percayalah teman-teman gak sendiri, tapi ada kami yang mungkin untuk bisa membantu teman-teman. Ya teman-teman, sebelum kita sharing, saya mau ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk
satu hari lagi Tuhan tambahkan bagi kami. Tuhan boleh beribadah Tuhan hari ini. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami percaya biarlah Tuhan membuka setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, setiap pikiran. Biarlah Tuhan lembutkan setiap hati yang menyaksikan hari ini. Biarlah ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh mempunyai hati sebagai seorang murid yang mendengar. Bahkan mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Tanamkan di setiap tanah hati yang subur Tuhan untuk firman-Mu itu sebagai benih yang bertumbuh berkali lipat untuk menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan beberapa waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, juga urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, yang terbatas ini Tuhan, tapi kami percaya ketika Tuhan mau pakai, biarlah Tuhan mengurapi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya teman-teman, bulan Februari, kita sudah membahas tentang kesehatan jiwa teman-teman, dan bulan ini kita masuk kepada bulan ketiga teman-teman, dan sepanjang bulan ini sampai akhir bulan nanti kita akan membahas tentang kesehatan tubuh teman-teman. Nah hari ini aku membawain sharing teman-teman tentang persembahan yang hidup dan berkenan. Kita buka Alkitab kita dulu ya di rumah kita masing-masing di Roma 12 ayat 1. Kita buka bersama-sama, dan kalau teman-teman sedang menyaksikan, kita mau baca sama-sama ya, supaya firman itu bisa kita dengar dan kita boleh melakukan. Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman boleh digarisbawahi bahwa persembahan tubuh kita dipakai untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah teman-teman. Dan itu kata firman Tuhan adalah ibadah kita yang sejati. Tentunya teman-teman hari ini aku mau bawa teman-teman untuk merubah mindset kita teman-teman, bahwa ibadah itu hanya yang dilakukan setiap seminggu sekali teman-teman. Dan itu namanya ibadah. Dan percayalah teman-teman, kalau hari ini teman-teman ibadah, sangat-sangat puji Tuhan teman-teman. Teman-teman punya waktu buat Tuhan, teman-teman memprioritaskan Tuhan, hari ini boleh ibadah bersama-sama. Tapi teman-teman ternyata firman Tuhan bilang, ibadah kita yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah kalau teman-teman buka di Roma 12 ayat yang kedua, teman-teman di bawahnya, itu ayatnya connect teman-teman, ayatnya nyambung. Yang berkata bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna teman-teman. Ini kuncinya ternyata teman-teman, salah satu kunci bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan teman-teman. Dilanjutkan di ayat yang 2, dijawab di ayat yang kedua bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Perbedaan yang sangat kontras teman-teman antara menjadi serupa dengan dunia dengan serupa dengan Kristus teman-teman. Itu menjadi perbedaan yang sangat kontras teman-teman. Serupa dengan dunia dan serupa dengan Kristus. Nah teman-teman, yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita diperbaharui dari sehari ke sehari untuk menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi teman-teman mungkin hari-hari ini kita hidup di dunia, teman-teman oke. Tapi teman-teman mungkin hari ini sedang ditawarkan hal-hal yang dunia tawarkan teman-teman. Yang mungkin itu membawamu jauh, bahkan boro-boro untuk menjadi serupa dengan Tuhan teman-teman. Tapi itu membawa hubungan teman-teman yang semula mungkin dekat dengan Tuhan, tapi menarik jauh teman-teman untuk teman-teman menjadi serupa dengan dunia. Kalau hari ini prinsip dunia sedang dunia tawarkan buat kita, berbeda dengan prinsip yang Tuhan tawarkan buat kita teman-teman. Nah itu yang teman-teman harus pegang, ayat ini adalah bahwa kita ini bukan berasal dari dunia teman-teman. Nah ibadah kita yang sejati dilakukan ketika kita mempersembahkan tubuh kita, itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Saat kita mempersembahkan tubuh kita teman-teman. Bagaimana teman-teman? Membagikan 3 poin, bagaimana caranya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah tentunya. Yang pertama,
Teman boleh catat ya. Yang pertama, tubuh kita tidak untuk berbuat dosa, teman-teman. Kita buka di ayat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sekali lagi teman-teman bisa baca bersama-sama di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, teman-teman. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita dari kecil, dari lahir, teman-teman, itu Tuhan punya destiny, teman-teman. Tuhan punya tujuan bukan untuk dipakai untuk berbuat dosa, teman-teman, tubuh ini. Tapi Tuhan ciptakan kita dengan tujuan untuk menggenapi rencana Allah, kehendak Allah yang sudah ditetapkan bagi kita masing-masing, teman-teman. Setiap kita, Tuhan punya tujuan yang berbeda dari setiap kita. Mungkin tujuan yang Tuhan buat saya nggak sama dengan tujuan yang Tuhan buat untuk teman-teman. Tapi teman-teman, dari awal mula Tuhan ciptakan kita dengan destiny supaya kita bisa melakukan kehendak Allah di bumi ini, teman-teman. Nah, tadi ayatnya nyambung supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, teman-teman. Karena teman-teman harus tahu destiny Tuhan ketika Tuhan menciptakan teman-teman. Nah, tubuh ini, teman-teman, bukan untuk dipakai untuk melakukan dosa, untuk melakukan seks bebas, untuk melakukan menganiaya orang lain, teman-teman. Untuk apa lagi? Banyak sekali dosa-dosa di luar sana, teman-teman. Tapi percayalah, teman-teman, ayat ini jelas sekali menjawab bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi di dalam sini, teman-teman, itu ada Roh Kudus. Dan Tuhan bilang bahwa kamu tahu nggak, kata Tuhan, bahwa tubuh kamu itu bukan punya kamu sendiri, teman-teman. Artinya apa? Ketika Tuhan bilang seperti ini, kita sadar bahwa tubuh kita ini bukan kita pakai untuk kemauan kita sendiri. Tubuh kita ini bukan kita pakai dengan semau-maunya kita, dengan sia-sia, teman-teman, dengan keegoisannya kita. Tapi Tuhan bilang tubuh kita ini Tuhan udah bayar lunas, teman-teman. Kapan Tuhan bayar lunas? Ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan mati di kayu salib, dan Tuhan bayar dengan darahnya yang mahal, teman-teman. Kalau teman-teman nonton film The Passion of the Christ, teman-teman, itu aku selalu nangis nonton film itu, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman belum nonton, coba teman-teman cari di YouTube, kayaknya sepertinya udah ada, teman-teman, harusnya. Nah, teman-teman nonton The Passion of the Christ supaya teman-teman bisa membayangkan bagaimana Tuhan membeli kita. Tuhan membayar kita, teman-teman, dengan darahnya yang mahal, dengan mahkota duri, dengan tangan yang harus terpaku, teman-teman, dengan kaki yang harus terpaku. Semuanya, bahkan ketika bawa itu salib, teman-teman, Tuhan sempat jatuh dan itu sakit sekali tentunya, teman-teman. Nah, teman-teman harus nonton supaya teman-teman bisa mengetahui, teman-teman, seberapa mahalnya hidup kita. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman sayang dengan seseorang gitu ya. Teman-teman mau nggak teman-teman korbankan diri teman-teman untuk mati bagi orang itu, teman-teman. Mungkin sahabat, mungkin pasangan, mungkin orang tua, mungkin teman, atau mungkin siapapun, teman-teman. Yang teman-teman sayang sekali sepertinya. Teman-teman mau korbankan buat dia? Saya rasa hanya berbanding berapa, teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman mau rela mati buat dia, berarti teman-teman tandanya dia adalah orang yang spesial buat teman-teman. Betul? Tapi kalau dia bukan orang yang spesial buat teman-teman, teman-teman gak mungkin mau korbankan darah teman-teman, tubuh teman-teman untuk orang itu. Betul nggak? Nah, karena kita spesial di mata Tuhan, makanya Tuhan rela mati buat kita, supaya Tuhan bilang kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Makanya aku sering bilang kalau ada di antara teman-teman yang mungkin insecure hari-hari ini, teman-teman bilang, Ci, aku sudah melakukan dosa, Ci, aku sepertinya aku dijauhkan orang dan aku merasa aku udah gak berharga lagi hidup ini, akhirnya aku putus asa, aku mengakhiri hidup ini. Hei teman-teman, dengar, stop hari-hari ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan bilang ke teman-teman itu, engkau berharga di mataku. Kenapa? Kalau engkau gak berharga, Tuhan gak mungkin mau mati buat engkau hari itu. Nah, teman-teman tahu darah itu adalah hal yang terpenting. Darah itu, teman-teman, ketika berhenti mengalir dalam tubuh kita ini, maka kita akan mati, teman-teman. Karena darah itu sesuatu hal yang paling penting di dalam tubuh kita. Nah, makanya teman-teman, sesuatu hal yang paling berharga itu adalah darah, teman-teman.
Nah, kalau teman-teman bayangkan bahwa Yesus telah mati buat teman-teman, dia sudah mengorbankan darahnya buat teman-teman. Masa kita mau mengecewakan Tuhan, teman-teman, yang sudah menciptakan diri kita, yang sudah menciptakan tubuh kita ini untuk kita pakai untuk berbuat dosa, teman-teman. Tuhan pasti sedih banget melihat kita gitu. Nah, bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan memakai tubuh ini untuk Tuhan, teman-teman, bukan untuk dosa. Berhenti, teman-teman, kalau mungkin hari-hari sedang melakukan dosa, sedang ada di dalam kubangan dosa, sedang terjebak di dalam lumpur dosa. Yuk teman-teman, dengar ini, aku mau ajak teman-teman bangkit dan teman-teman bertobat, sadar bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Dia mau untuk kita tidak berbuat dosa lagi tentunya. Itu poin yang pertama, teman-teman. Poin yang kedua adalah tubuh dipakai untuk memuliakan Allah, teman-teman. Worship Him. Puji sembah dia, teman-teman. Ayat Mazmur 134 ayat 2, coba teman-teman boleh buka. Di Mazmur 134 ayat 2, ayatnya berkata seperti ini. Satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan, itu teman-teman adalah menyembah dirinya sendiri. Nah, kita baca di ayat ini ya. Mazmur 134 ayat 2 bilang begini, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan, teman-teman. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Teman-teman, memuji Tuhan, mengangkat tangan itu bukan hanya sekedar tugasnya worship leader. Bukan hanya sekedar tugasnya singer yang ada di depan melayani, teman-teman. Memuji Tuhan, ketika kita mengangkat tangan sama Tuhan, itu sebagai ekspresi bahwa kita bersyukur. Sebagai ekspresi bahwa, ya Tuhan, aku mau memuliakan Allah lewat apa yang ada pada kita, teman-teman. Teman tahu Daud menari begitu rupa, teman-teman, untuk Tuhan. Dan dia nggak malu, teman-teman. Kenapa? Sampai dia dibilang seperti orang gila, teman-teman. Kenapa? Karena dia percaya dia melakukan itu semuanya untuk Tuhan. Tentunya bukan untuk manusia. Gitu. Jadi semuanya all out buat Tuhan. Saya percaya teman-teman yang masih muda hari-hari ini, excited itu menjadi salah satu ciri anak muda, teman-teman. Teman-teman pernah dengar ada worship leader yang berkata bahwa, kalau dulu ya di anak muda itu sering berkata bahwa siapa di sini yang masih diciptakan lengkap dengan tangan yang lengkap, dengan kaki yang lengkap gitu ya. Ayo kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Yang percaya bilang amin gitu ya. Dulu worship leader sering ngomong begitu, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Karena kita mau sama-sama, teman-teman, bahwa di luar sana banyak yang kurang beruntung, teman-teman, yang mungkin nggak ada tangan, yang mungkin Tuhan ciptakan tanpa kaki, teman-teman. Tapi mereka itu mau memuliakan Tuhan loh, teman-teman, jangan salah. Teman-teman tahu Nick Vujicic, teman-teman bisa baca, ada bukunya, ada CD-nya, teman bisa dengar kesaksiannya, teman-teman. Dia diciptakan tanpa tangan dan tanpa kaki, teman-teman. Tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, teman-teman. Untuk memuliakan Tuhan. Apalagi kita, teman-teman, yang diciptakan dalam kondisi lengkap, puji Tuhan. Dalam kondisi sempurna, puji Tuhan, teman-teman. Tapi maukah kita pakai tangan kita pakai kaki kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, teman-teman. Mungkin mulut kita, teman-teman, kalau kita masih Tuhan izinkan kita nyanyi, ayo nyanyi buat Tuhan, teman-teman. Bukan untuk berkata-kata kasar, bukan untuk berkata-kata yang jorok, teman-teman. Kalau Tuhan kasih kita tangan, teman-teman, ayo kita puji Tuhan. Kenapa kita malas mengangkat tangan mengucap syukur sama Tuhan, teman-teman? Sedangkan Tuhan ciptakan dengan kondisi yang lengkap tentunya. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman bahwa tubuh kita sekali lagi diciptakan untuk kita memuliakan Allah, teman-teman. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang terakhir, teman-teman. Tubuh harus menjadi berkat bagi sesama. Kita buka ayatnya di Matius 5 ayat 41. Bilang seperti ini. Demikian firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil, teman-teman. Artinya apa? Kalau engkau diminta tolong, teman-teman, teman harus melakukan lebih daripada apa yang diminta, teman-teman. Itulah tanda bahwa kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan cara apa, teman-teman? Tuhan menciptakan kita tubuh yang lengkap. Contoh, Tuhan menciptakan mata kita, teman-teman. Bagaimana mata kita menjadi berkat buat sesama, teman-teman? Ketika teman-teman pakai mata teman-teman untuk melihat sekeliling kita, itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kita, teman-teman.
Jangan egois teman-teman, jangan seharian hanya di kamar, rebahan, main gadget dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam main gadget, teman-teman gak lepas dari gadget. Teman-teman tahu nggak di luar sana banyak orang-orang yang butuh sekali dengan kita teman-teman. Makanya Tuhan ciptakan mata kita, coba teman-teman buka matamu untuk pandang sekelilingmu dan menjadi berkat bagi mereka. Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk mengutuk teman-teman. Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk membuli. Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk membuat orang lain tambah down teman-teman. Karena mulut ini kata firman Tuhan sesuatu yang kecil, tapi itu membawa dampak yang besar teman-teman. Bisa membakar seluruh hutan teman-teman dengan mulut kita. Kenapa? Karena dampaknya, efeknya itu luar biasa sekali teman-teman. Tuhan ciptakan mulut kita bukan untuk berbohong teman-teman, bukan untuk menfitnah, bukan untuk menjelekkan. Tapi percayalah teman-teman, ketika Tuhan ciptakan mulut kita, Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Supaya kita bisa menguatkan orang lain. Supaya mulut ini bisa membawa damai sejahtera buat orang lain teman-teman. Bisa menceritakan kebaikan Tuhan tentunya. Nah, Tuhan menciptakan telinga kita dengan dua, teman-teman. Untuk apa, teman-teman? Bukan untuk mendengarkan hal-hal yang gosip. Bukan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berkenan tentunya, teman-teman. Tapi Tuhan ciptakan telinga kita untuk kita boleh mendengarkan cerita orang lain. Untuk kita buka telinga kita, untuk kita boleh menjadi berkat untuk orang lain, teman-teman. Tuhan menciptakan tangan kita bukan untuk memukul tentunya. Bukan untuk menampar orang. Tapi Tuhan ciptakan tangan kita, teman-teman, untuk kita boleh merangkul sekeliling kita. Tuhan ciptakan tangan kita untuk kita boleh berdoa bersama orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan kaki kita, teman-teman, bukan untuk melangkah ke clubbing. Tuhan menciptakan kaki kita bukan untuk melangkah ke tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi Tuhan menciptakan kaki kita untuk kita pergi memberitakan firman Tuhan, teman-teman. Nah, itu yang paling penting. Makanya teman-teman, tubuh kita dari atas kepala sampai ujung kaki Tuhan ciptakan. Itu untuk menjadi berkat buat sesama kita tentunya. Karena Tuhan sekali lagi Tuhan menciptakan kita karena Dia punya destininya teman-teman. Bukan untuk kita lakukan semau-mau kita, tapi kita lakukan untuk apa yang Tuhan mau. Nah teman-teman, aku harap beberapa poin ini meskipun sepertinya singkat teman-teman, tapi 3 poin ini biarlah menjadi memberkati teman-teman, menjadi kekuatan buat teman-teman. Kalau yang hari ini mungkin sedang ada dalam dosa teman-teman, sedang ada dalam kubangan dosa dan teman-teman rasanya susah untuk bangkit, percayalah teman-teman bahwa Tuhan tidak jahat tentunya, Tuhan peduli sama teman-teman dan Tuhan mau angkat teman-teman dengan tangannya untuk kembali kepada destininya Tuhan, untuk kembali kepada rencana awal ketika Tuhan menciptakan saya dan kamu, teman-teman. Nah, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu kita mau tutup di dalam doa ya. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan, hidup kami adalah sangat berharga di mata-Mu Bapa. Dan hari ini kami sadar bahwa ketika Tuhan menciptakan kami, Tuhan punya destiny, Tuhan punya tujuan yang mulia untuk kami boleh memakai tubuh ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah yang mungkin saat ini sedang struggle di dalam dosa mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh bangkit dari dosa kami dan kami boleh bangkit melangkah untuk kami boleh menjadi berkat buat orang lain, buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.